Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki tahun 2023 dan sepanjang tahun ini pasti penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan jangan ragu, jangan bimbang, tetap berpengharapan kalau tahun 2022 itu kita bisa lewati dengan sukacita, dengan baik. Tahun 2023 ini juga pasti ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Nah, saudara, hari ini kita akan memasuki visi yang baru, yaitu untuk House of Sacrifice. Tuhan memberikan visi The Year of Second Mile, tahun mile yang kedua. Nah, kita mau lihat dulu ayatnya di dalam Matius yang kelima ayat yang ke-41. Matius 5 ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, ini jadi ayat kita, core ayat kita untuk perjalanan sepanjang tahun ini. Ada kata memaksa di situ, ada kata 1 mil, ada kata 2 mil, ada kata berjalan. Nah, konteks dari cerita ini adalah ketika itu tentara-tentara di dalam tugasnya mereka harus membawa barang-barang bawaan gitu. Nah, mereka punya satu peraturan yang tidak tertulis. Peraturannya itu adalah kalau mereka menjumpai siapapun dan mereka mau minta suruh orang itu untuk bawain barang bawaannya sejauh 1 mil, mereka boleh gitu. Dan orang itu harus mau. Makanya ada kata memaksa, ya. Jadi memaksa untuk urusan kenegaraan, untuk urusan kenegaraan bagi tentara Romawi itu boleh memperbolehkan untuk ketemu siapa aja, orang Yahudi mau ketemu siapa saja, pokoknya tolong bawain ini dan jalan sama aku sejauh 1 mil. 1 mil itu kira-kira sekitar 1,6 kilometer, ya. Jadi sekitar 1,6 kilometer, orang ini harus mau, nggak boleh nggak, harus mau jalan bersama dengan tentara ini, bawain barang-barang bawaannya, jalan selama sepanjang 1,6 kilometer atau 1 mil. Nah, kalau perjalanannya harus ditempuh sejauh 2 kilometer, tentara ini akan mengganti orang. Misalnya ada perjalanan lagi ya 1 kilometer, dia akan membebaskan yang ini tadi yang sudah jalan dengan dia 1 kilometer, 1,6 kilometer, lalu dia akan cari orang yang akan ditemui lagi, dan orang ini akan menuntut ke perjalanan selanjutnya. Jadi tugas dari orang tersebut ketika dipaksa adalah jalan sepanjang 1 mile, 1 mil, 1,6 kilometer atau 1,5 kilometer gitu. Nah, tugasnya cuma sampai di situ dan orang itu bebas. Dia harus mengerjakan karena ini bagian dari rules, bagian dari peraturan yang harus dikerjakan. Nah, Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus di dalam parts bagian di dalam khotbah di bukit ini, karena Matius 5 ini bicara soal khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, saudara, berarti kalau ada perjalanan 2 mil yang harusnya itu dikerjakan oleh 2 orang, ya, itu harus dikerjakan oleh 1 orang. Tuhan Yesus mau, ayo kamu yang jalan sampai 2 mil. Nah, 2 orang yang terpaksa mengerjakan, walaupun memang peraturannya boleh sampai 1 mile aja. Tapi kalau 2 orang yang dikerjakan dengan terpaksa, sebenarnya bisa dikerjakan oleh 1 orang yang penuh dengan sukacita, yang bisa dengan rela bahwa ini aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, aku mengerjakan ini bukan karena paksaan. Dia punya sistem, dia punya cara bagaimana mengganti kata memaksa. Doktrin kata memaksa itu kan nggak enak dalam hidup kita ya. Paksa, aku dipaksa, aku diharuskan. Kata memaksa itu membuat burden tertentu dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya seseorang itu mungkin berjalan 2 mile dengan
Mungkin dengan rata-rata orang berjalan 2 mile itu sebenarnya biasa banget gitu. Apalagi bagi orang yang sudah biasa berjalan kaki, 2 mile itu sebenarnya nggak terlalu kenapa-napa. Nah, cuman karena dipaksa, 1 mile itu terasa berat sekali. Bawain barang-barang dan jalan 1,6 kilometer. Nah, saudara, ini jadi satu pelajaran buat kita sepanjang tahun ini. Bagaimana caranya sistem kita untuk mengganti kata terpaksa menjadi sukacita ketika mengerjakan itu. Tentu ada ayat yang kita akan langsung reflect ya, langsung relate dengan ini. Kalau mau mengerjakan apapun, kerjakanlah segala sesuatunya untuk Tuhan. Semangat kita harus menyala-nyala. Jangan biarkan kendor. Semangat itu harus menyala-nyala. Karena kalau kita masih memiliki semangat melakukan perjalanan yang jauh, itu rasanya masih kuat, masih oke, masih bagus gitu. Nah, saudara, ayo tahun ini kita mau belajar supaya kita punya sistem dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa ini bukan lagi terpaksa. Yes, kalimatnya mungkin setegas itu, kalimatnya mungkin nyuruhnya mungkin seperti kayak gitu ya, aku paksa kamu awal dan lain sebagainya. Harus begini ya, harus begitu ya, harus begini ya. Itu kan kata-kata yang di dalam telinga kita, di dalam otak kita ditranslate menjadi kata-kata bahwa aku dapat burden baru, aku dapat tanggungan baru, aku dapat pemaksaan baru nih. Nah, saudara, kita di tahun ini mesti belajar bagaimana mentranslate kata pemaksaan itu, kata paksaan itu menjadi sesuatu yang kita mau lakukan, kita mau kerjakan dengan bahagia, karena ini adalah firman Tuhan. Parts dari ucapan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus yang baik untuk kita kerjakan. Karena Tuhan itu ketika memberikan perintah, itu adalah perintah yang baik untuk kita kerjakan, baik untuk kehidupan kita. Nah, saudara, sepanjang tahun ini, ayo kita akan bahas mengenai doing extra, melakukan hal yang lebih daripada yang ditargetkan, yang diharuskan, yang dipaksa. I'm okay kalau kamu mau minta aku bawa ini lagi untuk perjalanan yang kedua. Kamu gak perlu repot-repot cari orang lagi. Aku mau mengerjakannya. Aku mau mengerjakannya karena aku punya belas kasihan terhadap engkau. Yang kedua, karena aku gak lihat lagi ini sebagai pemaksaan. Karena aku lihat ini sebagai perintah atau instruksi Tuhan. Aku gak lihat lagi sebagai ini instruksi tentara Romawi. Aku gak lihat lagi ini sebagai instruksi yang kejam, instruksi pemaksaan, instruksi yang dibangun untuk cuma menguntungkan tentara Roma saja. Enggak, aku melihat ini sebagai perintah Tuhan. Nah, saudara, sepanjang tahun ini biar kita punya semangat untuk doing the second mile. Karena ini adalah tahun untuk kita mengerjakan. Bukan hanya berhenti di first mile, tapi kita terus mengerjakan sampai di miles yang kedua. Nah, ini akan jadi perjalanan yang sangat-sangat seru. Kenapa? Karena kita satu gereja, kita akan sama-sama jalannya. Saya berharap kita semua join, kita semua jalan sama-sama, mengerjakan yang extra miles, tapi untuk melakukannya untuk Tuhan dan bukan dengan terpaksa lagi. Gereja, yes, akan punya program-program, akan sepertinya mengharuskan saudara dari sini sampai 6 bulan ini kamu harus targetnya ini ya, kamu harus ini ya. Ada roadmap, ada perjalanan, ada peta perjalanan yang harus kita punya. Tapi jangan dianggap itu sebagai pemaksaan. Anggap itu sebagai sesuatu yang aku harus mengerjakan ini karena Tuhan mau untuk aku kerjakan. It's okay for me to do the second miles. Saudara, kalau kita lihat, saudara, rata-rata orang itu berjalan kaki itu kira-kira 3.000 sampai 4.000. Rata-rata orang di Amerika ya, saya baca di dalam internet, di dalam sebuah website, rata-rata orang Amerika itu berjalan kira-kira 3.000 sampai 4.000 langkah. Dan itu selesai 2 mile itu. Sebenarnya 1,5 sampai 2 miles. Jadi sebenarnya
Tiap-tiap hari orang tuh sudah terbiasa melakukan itu. Tapi ketika dipaksa, saudara, jalan 10 langkah aja males. Buangin sampah dong itu. Males. Kenapa? Karena terpaksa ngerjainnya. Nggak ada sukacita lagi. Nggak seperti bahwa, it's a pleasure for me buat buang sampah atau buat mengerjakan apa. Ayo kita pelayanan yuk, jalan ke situ yuk. Males nggak mau. Tolong dong beliin gula, tolong dong beliin itu ke sana. Nggak mau. Tolong ambilin itu dong. Padahal naik mobil, naik kendaraan. Nggak mau. Kenapa? Karena ya memang merasa terpaksa. Ada pemaksaan. Nah, ini mesti hilang nih ketika kita mengerjakan project-project tahun 2023, ketika kita berjalan masuk ke dalam visi 2023, kata pemaksaan itu harus ditransfer dalam sistem hidup kita menjadi sesuatu yang aku harus mengerjakan ini karena kehendak Tuhan. Nah, itu yang kita mau pelajari sepanjang tahun ini. Nah, tentu saja dibutuhkan latihan, dibutuhkan pengertian, understanding, hikmat, dibutuhkan firman Tuhan untuk bisa memasukkan itu semua sebagai sistem yang baru dalam hidup kita, sehingga kita mengerjakan segala sesuatunya. Kita bukan nungguin sampai 1 miles itu selesai dan aku bebas tangan, aku lepas tangan, aku sudah selesai. Pemaksaan ini sudah selesai. Ya, penyiksaan ini sudah selesai. Nah, ketika bicara soal pemaksaan, saya jadi teringat akan Simon dari Kirene yang dipaksa oleh tentara Romawi, oleh serdadu Romawi yang di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, itu dia dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terjatuh dan kelihatannya sudah tidak bisa sanggup naik ke Bukit Golgota. Akhirnya Simon dari Kirene ini yang dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Saudara, dia bisa menjadi orang yang paling, aku tuh sial banget hari ini ya. Kenapa aku sampai harus aku yang dipilih? Kenapa aku bisa dipaksa? One of begitu banyak orang dan aku yang dipaksa. Dia bisa mengatakan bahwa hari ini aku sial sekali. Hari ini aku nggak beruntung sekali. Tapi saudara, justru hari itu adalah hari di mana dia mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupannya. Dia dipilih untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dia harus berjalan memikul salib yang berat. Tentunya berat. Memikul naik ke Bukit Golgota. Berat, makin berat karena jalannya menanjak, saudara. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi orang yang membenci Tuhan. Karena Tuhan gara-gara kamu, Yesus gara-gara kamu nih. Enggak. Justru itu menjadikan hidupnya menjadi orang yang mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita lihat anak-anaknya pun juga melayani Tuhan. Nah saudara, setiap apa yang kita kerjakan di tahun ini, biar boleh menjadi satu hal yang dimana itu boleh menggairahkan hidup kita. Karena kita tahu bahwa aku bukan terpaksa. Ya sepertinya situasi memaksa sih. Tapi aku mengerjakan ini karena ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan. Misalnya di gereja nggak ada yang masak. Misalnya kalau gereja kita ada perjamuan kasih setelah itu, nggak ada yang masak nih, kita yang mesti masak. Diminta oleh gembala sidang kita, diminta oleh pendeta kita, kamu masak ini ya, kamu masak ini, kamu masak ini ya. Stop sungut-sungut kita, stop komplain kita, ya. Ingat, this is the year of the second miles. Aku harus mengerjakan yang lebih. Aku akan ubah kata keharusan, aku akan ubah kata pemaksaan. Sepertinya aku dipaksa nih, sepertinya aku dijorokin nih, sepertinya aku nih yang jadi tumbalnya nih, jadi kambing hitamnya nih. Enggak, saudara.
anggap itu sebagai sebuah perintah yang enak untuk kita kerjakan, karena kita tahu ada rencana Tuhan yang manis untuk kehidupan kita. Amin saudara. The year of second mile memang mengharuskan kita untuk berjalan lebih. The year of second miles memang mengharuskan kita untuk bertindak lebih, untuk mengerjakan yang lebih. Tetapi kita mengerjakan, ketika kita mengerjakannya untuk Tuhan, semuanya itu akan jadi normal, akan jadi biasa, akan jadi baik, akan jadi sesuatu hal yang menyenangkan. Justru pada akhirnya nanti kita bisa melihat bahwa, oh, ternyata rencana Tuhan ini yang Tuhan siapkan dalam kehidupan aku. Sehingga ketika kita selesai dengan tahun ini, kita bisa melihat indahnya mengerjakan perjalanan yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Amin saudara. Jangan berkeluh kesah di tahun ini. Memang kita harus mengerjakan yang banyak, memang kita harus mengerjakan yang lebih. Ya, nggak usah lihat orang lain juga. Orang lain berhenti di tengah jalan, nggak apa-apa. Kita masih ada di other 1 mile, nggak apa-apa. Lakukan aja dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kehidupan kita. Setiap perintah atau setiap firman yang diminta untuk kita kerjakan, semuanya pasti akan mendatangkan sukacita dan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, pantau terus khotbah-khotbah di sepanjang tahun ini supaya sistem-sistem itu kita bisa nikmati, dan perjalanan ini kita bisa jalan bersama-sama sehingga kita kita bisa menikmati blessing-nya dengan baik di akhir tahun nanti. Amin saudara. Mari tutup Alkitab saudara dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, tahun ini Tuhan, tahun 2023, biar jadi tahun yang penuh sukacita dalam kehidupan kami Tuhan, tahun yang penuh dengan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami, tahun yang penuh dengan kesehatan dalam kehidupan kami tahun ini Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan yang lebih lagi, berjalan lebih lagi untuk Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kami terpaksa mengerjakannya, bukan kami terpaksa melakukannya, tapi kami ingin mengerjakan ini untuk Engkau Tuhan Yesus, karena firman-Mu Tuhan Yesus, karena perintah yang Kau berikan itu enak dan ringan Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Kami mau menikmati perjalanan sepanjang tahun ini Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ikut dengan ibadah hari ini Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua, dan kita dipermampukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Jangan main-main, jangan main-main waktu melayani Tuhan. Jangan sembarangan waktu melayani. Melayani Tuhan, jangan tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung waktu melayani Tuhan. Jangan pura-pura, jangan pura-pura waktu melayani. Hati yang baru, itu yang Tuhan mau. Melayani dengan setulus hati kita. Hati yang taat, itu yang Tuhan suka. Melayani dengan segenap hati kita. Melayani Tuhan harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh waktu melayani Tuhan dengan
sukacita, dengan sukacita waktu melayani. Hati yang baru, itu yang Tuhan mau, melayani dengan setulus hati kita. Hati yang taat, itu yang Tuhan suka, melayani dengan segenap hati kita. Melayani Tuhan harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Waktu melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sukacita.